Salam Sehat Kepri. Bersama saya Nurul. Saya Kusro Khotimah. Di Salam Sehat Kepri kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol langsung bersama narasumber yang sudah ahli di bidang kesehatan tentang tema-tema yang kita bahas setiap episodenya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa nih, Kusro? Baik Mbak Nurul, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit periodontal. Nah, akan bersama dengan narasumber kita yakni Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Putut Kuncara Adi, spesialis perio. Oke, kita langsung sapa saja nih dokter yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya dok, kita bahas pertanyaan kita yang pertama, yaitu tentang penyakit periodontal. Apa sih dok penyakit periodontal itu, bisa sedikit dokter jelaskan? Penyakit periodontal itu adalah penyakit yang ada pada jaringan yang mendukung pada gigi kita. Jadi di mana gigi itu bisa bertahan, dia kuat, yang mendukung ya periodontal gigi itu. Dan periodontal itu terdiri dari 4 bagian, yaitu dari ligamen periodontal, gingiva atau gusi itu sendiri, sementum, dan tulang alveoler. Jadi tanpa ada keempat itu, gigi kemungkinan nanti akan terjadi suatu gangguan, misalnya kegoyangan kayak gitu. Apakah ada pengaruhnya dok dengan cara menyikat gigi seseorang nih dengan penyakit periodontal itu? Cara menyikat gigi itu pengaruhnya nanti bisa juga diawali dengan cara menyikat gigi yang salah, karena pada proses penyikatan gigi yang salah nanti akan terjadi plak atau karang gigi itu sendiri, di mana karang gigi itu sendiri merupakan sumber dari penyakit periodontal yang utama, biasanya dari karang gigi itu dulu, dimulai dari karang gigi itu dulu. Diawali oleh karang gigi. Ya. Baik dokter, lalu bagaimana cara sikat gigi yang benar itu? Cara sikat gigi yang benar itu ada beberapa cara, misalnya dengan ada cara yang roll atau dengan naik turun saja, dimulai dengan rahang atas, dengan arah jari sikat gigi itu naik turun, bukan digosok dari depan ke belakang dengan keras, karena itu bisa menimbulkan abrasi, di mana abrasi itu nanti gigi bisa terasa lebih sensitif atau ngilu kayak gitu nanti. Terus yang kedua, bisa resesi gingiva atau umpama rahang atas, gusi dari gigi rahang atas itu akan naik, umpama rahang bawah dia akan turun. Makanya disebut resesi gingiva, di mana nanti daerah sensitif gigi itu akan terbuka, sehingga akan timbul rasa ngilu jika kena minum air dingin atau makan makanan yang manis, nanti akan asam, nanti akan terasa ngilu. Terasa ngilu, baik. Lalu berapa kali sehari sikat gigi itu dok yang baik? Idealnya untuk sikat gigi itu sehari 2 kali idealnya. Jadi setelah sarapan pagi sama sebelum tidur. Tapi kita kan sering salah, sikat gigi kadang-kadang berulang-ulang, tapi setelah sarapan pagi tidak sikat gigi, mau mandi baru sikat gigi. Terus yang kedua, sore pada saat mandi ataupun siang pada saat mandi, itu sebenarnya kurang maksimal dia, karena nanti bakteri itu bekerjanya pada saat mulut sudah tidak ada pergerakan aktif, terutama pada malam hari itu, di mana dia akan bereproduksi, mungkin menimbulkan toksiknya keluar saat tidak ada pergerakan atau di dalam mulut itu. Lalu untuk cek ini dok, pengecekan untuk berapa bulan sekali cek ke dokter gigi dok yang bagus? Sebenarnya kalau cek ke dokter gigi idealnya tidak ada keluhan itu 6 bulan sekali, karena selama kita masih hidup karang gigi itu akan tumbuh, akan keluar, karena itu dipengaruhi dari hormonal, terus pH dari air ludah itu pasti akan tumbuh. Sehingga kalau orang kadang-kadang kan giginya tidak sakit, tidak ada keluhan, nggak ke dokter gigi, itu yang salah. Karena kalau 6 bulan sekali itu karang gigi tumbuh, itu 6 bulan masih dibersihkan itu nanti akan mengurangi resiko dari penyakit periodontal itu tadi. Yang kita sering tahu kalau orang rata-rata ya di sini kan karang gigi itu tahu ada karang giginya, kadang-kadang malah tidak dibersihkan karena bilang menjadi lebih kuat karena akan terikat lebih tebal kan. Padahal itu akan merusak
dari gigi kita, dari jaringan penyangga gigi itu sendiri. Yaitu awal kesalahan yang fatal dari situ yang sering terjadi, yang saya temui itu memang penyakit gigi ndak akan terasa sakit langsung periodontal itu nggak akan sakit, ndak. Jadi dia nanti akan terasa mengganggu saat sudah parah, terutama saat sudah goyang, tiba-tiba lepas sendiri kayak gitu. Atau awal-awalnya paling saat sikat gigi itu berdarah gitu-gitu aja. Tapi mereka kan nggak punya, kadang-kadang nggak memikir, oh ini paling hanya terlalu keras sikat giginya, terus kadang-kadang luka karena terlalu kencang sikat giginya, paling orang mikir gitu aja yang sering Seperti itu ya, terjadi. Dok. Oke. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya ya, Dok. Kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi. Baik Kusnul, nanti kita akan bertanya-tanya lebih lanjut kepada dokter terkait dengan karang gigi untuk kita ketahui bersama. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali lagi bersama kami Di Salam Sehat Kepri. dan kita masih akan lanjut berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol terkait dengan penyakit periodontal. Nah, Kusnul, kita akan nanya apa lagi nih kepada dokter yang udah bersama kita? Baik dokter, langsung saja kita lanjut pertanyaan kita yang tadi ya, Dok, mengenai karang gigi nih, Dok. Apa ya, Dok, yang dimaksud dengan karang gigi, Dok? Bisa dokter sedikit jelaskan? Karang gigi itu kalau istilah kedokterannya kan kalkulus. Dia dimulai dari kita makan, setelah kita makan itu dari biofilm yang tipis, terus terjadi plak, tidak terlihat. Tapi kalau dibiarkan lama-lama mengeras menjadi karang gigi itu. Seperti itu, Berarti Dok. seseorang itu bisa mengenali bahwa ia sebenarnya mempunyai karang gigi atau tidak, itu bisa kelihatan gitu. Ada yang kelihatan, ada enggak? Karena ada dua karang gigi, tempatnya ada dua, ada yang di atas gingiva atau gusi, ada yang di dalam gusi, ada yang nggak terlihat. Yang nggak terlihat itu yang lebih bahaya, kadang-kadang sikat gigi nggak berdarah, cuma dilihat dari luar karang giginya bersih, kadang-kadang dia nggak tahu, tapi tiba-tiba giginya terasa goyang kayak gitu. Untuk karang gigi sendiri nih, Dok, untuk misalkan nih mau pembersihan karang gigi itu apakah sakit atau tidak gitu, Dok? Sebenarnya kalau membersihkan karang gigi tidak terasa sakit karena dia alatnya itu, scalernya itu bukan untuk, yang pertama bukan untuk ngebor, yang kedua dia hanya getaran aja, cuma getarannya itu tekanannya tinggi, dia nggak terasa ngilu. Itu pun pada orang-orang tertentu, pada gigi-gigi sensitif kayak itu, dia nanti akan terasa ngilu. Kalau belum enggak sensitif ya biasa-biasa saja, kadang-kadang ngilunya karena karang yang berada di dalam gusi itu yang agak rasa sedikit ngilu kadang-kadang. Seperti itu. Prosedurnya tuh bagaimana aja, Dok, dalam pembersihan karang gigi? Untuk prosedurnya ya 6 bulan, minimal 6 bulan sekali itu ke dokter gigi, karena kadang-kadang itu tadi kita seperti yang saya ulas di depan tadi, kadang kita enggak tahu atau tahu tapi cuek saja. Ada yang enggak kelihatan, makanya orangnya peduli dengan kebersihan mulutnya, cuma dia enggak tahu oh karang giginya berada di dalam itu karena enggak terlihat. Jadi saran saya 6 bulan sekali itu, sakit nggak sakit, ada keluhan nggak ada keluhan, ke dokter gigi, karena pasti karang giginya pasti akan ada itu. Pasti ada ya. Pasti ada. Baik. Untuk penyebab gigi itu goyang, Dok, apa yang disebabkan bisa menyebabkan kegoyangan gigi itu, Dok? Nah, karena ini tadi kan ilmunya periodontitis atau penyakit periodontal, makanya yang rata-rata ya diawali dengan karang gigi itu tadi, dari mulai penyakit gingivitis, terus periodontitis, akhirnya terjadi kegoyangan gigi itu tadi, karena seharusnya tulang itu tinggi untuk menjaga giginya, nancepnya gigi itu di tulang itu kan yang nahan tinggi,
karena periodontitis sudah terjadi kelanjutan penyakitnya, terjadi periodontitis, tulangnya jadi rendah, makanya dia akan goyang dan longgar dia nanti. Jadi kerusakannya pada tulang. Kalau sudah pada tulang agak ya bisa, tapi agak ada yang bisa dikembalikan, ada yang enggak. Baik dokter, lalu apa akibatnya jika tidak pernah membersihkan karang gigi itu dok? Itu tadi terjadi gigi goyang, yang pasti gigi goyang, giginya lepas kayak gitu. Dan dalam jurnal itu ada beberapa, terutama dengan jantung itu ada beberapa bakteri yang berkaitan pada karang gigi. Bakteri yang berada di karang gigi itu berada di daerah jantung. Jadi dia bakterinya kan sejenis anaerob gram negatif, itu sama juga dengan bakteri yang berada di gigi, di karang gigi terutama. Jadi kalau karang giginya tidak dibersihkan, dia komunitasnya bakteri itu kan akan semakin banyak, sedangkan dia ikut darah masuknya kemana kita kan nggak tahu. Jadi bakteri itu nanti akan mengikat lemak yang berada di sekitar pembuluh jantung itu, nanti akan terjadi penyumbatan yang lama-lama kayak apa ya, kalau di air di selang itu kan ada lumut itu kan, pertama di situ bakterinya yang mengikat lemak yang lewat itu terikat, dia akan terjadi penyumbatan kalau di jantung. Makanya beberapa jurnal mengatakan ada bakteri yang sama, yaitu tadi anaerob gram negatif, sama dengan bakteri yang berada di karang gigi. Itu salah satu penyebab jantung, cuma di jurnal disebutkan gitu. Seperti itu. Apakah ini termasuk salah satu efek yang apa ya, berbahaya begitu dok untuk kesehatan bila membiarkan karang gigi tanpa dibersihkan? Ya itu tadi, kalau takutnya kan bakterinya nanti berhentinya di mana kan nggak tahu. Kalau apalagi kalau sudah disebutkan bahwa di daerah pembuluh jantung itu bisa bakterinya sama dengan di karang gigi, dia ternyata berhenti di situ, dia mencegat lemak-lemak yang lewat dari darah di situ, akhirnya terjadi penyumbatan jantung, akhirnya ngarahnya kan ke sakit jantung. Sakit jantung. Baik dokter. Untuk karang gigi sendiri dok, untuk alat pembersihannya selain memakai alat, bisa berupa cairan atau apa gitu dok, secara alami? Ya selama ini di iklan-iklan kan, bahkan di online itu ada kayak gitu kan, iklan bersihkan karang gigi. Tidak bisa dia. Kalau karang gigi aja yang begitu kerasnya hancur, gigi kita pasti akan lebih hancur nanti. Giginya hancur, karang giginya hancur, giginya juga hancur. Makanya kalau ke dokter gigi yang dibersihkan karang gigi itu pakai alat, tidak ada cairan, jadi pakai alat yang namanya scaler itu tadi, dia hanya getaran, dia menggetarkan karang gigi, dia lepas sendiri. Selama ini sering ada iklan-iklan gitu kan, membersihkan cairan, bersihkan karang gigi di online itu ada, itu malah merusak giginya dan merusak jaringan sekitar giginya, misalnya gusinya, dia asamnya akan tinggi, dia itu akan mematikan jaringan sekitar gusi itu nanti. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya ya dok. Kita jeda, saat usai jeda kita akan kembali dokter. Kita masih akan terus ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita di episode kali ini tentang penyakit periodontitis. Dan kemana-mana, tetap bersama kami. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama
bersama kami di Salam Sehat Kepri. Nah, kita masih bakal lanjut ngobrol ya Nurul bersama dokter sebagai narasumber kita di episode kali ini terkait dengan penyakit periodontal, dan kita mau nanya soal apa lagi? Masih membahas tentang karang gigi ya. Oke, terkait karang gigi selanjutnya nih. Baik, langsung saja ya Mbak. Baik dokter, tadi kan sudah menyinggung tentang karang gigi itu apa, bagaimana cara membersihkannya. Begini dok, untuk karang gigi itu sendiri dok, untuk pemakaian alat, pembersihan karang gigi pemakaian alat, itu apakah bisa mengkikis gigi itu sendiri dok? Itu kalau alat karang gigi sebenarnya nggak bisa mengkikis, tapi tergantung juga saat operatornya itu dengan umpama, tapi kan sudah tahu kan ini tekanan ini sampai ngikis, dia bukan bersifat bukan untuk mengebor atau mengurangi dari gigi, dia hanya getaran. Kemungkinan terkikis itu kecil, kecuali kalau kita alat itu oleh operatornya nancap sekali, itu kemungkinan bisa, tapi susah karena dia hanya getaran saja, dia bukan untuk mengebor, dia hanya getaran tapi dengan kecepatannya tinggi gitu aja. Dengan kecepatan tinggi itu apakah menyebabkan ngilu dok? Ngilu ya tergantung sensitivitas dari tiap orangnya, karena ngilu itu selain gusinya turun atau giginya sensitif itu tadi, kalau untuk dari alat kemungkinan iya, cuma tergantung dari itu tadi. Yang awalnya giginya sudah sensitif, ya kemungkinan akan ngilu. Atau gusinya sudah resesi, kemungkinan juga akan ngilu. Ya, tapi kalau enggak biasanya enggak sih. Lalu untuk karang gigi sendiri itu dok, apakah bisa menyebabkan bau mulut dok? Sangat bisa sekali, karena bau mulut itu kan atau halitosis itu disebabkan oleh dari berbagai ada beberapa penyebab lah. Salah satunya karang gigi itu sendiri. Nah, di mana sisa makanan yang menempel pada karang gigi itu kan terjadi proses pembusukan. Terus saat disikati gigi, dia tidak seluruhnya bisa terbersihkan ya, tersikat semuanya. Makanya salah satu penyebab bau mulut ya dari karang gigi, terus gigi berlubang itu kan sisa yang makanan yang masuk ke dalam lubangnya itu atau yang nempel di karang giginya itu akan membusuk. Terus dari keradangannya gingivitis itu tadi itu bisa menimbulkan bau mulut. Tapi bau mulut sendiri tadi ada beberapa hal, misalnya dari karang gigi, dari gigi lubang, dari penyakit sistemik, dari diabetes terutama, itu kan kalau orang diabetes bau mulutnya itu ada khas, bau keton kayak gitu. Terus serostomia, jadi kekurangan cairan ludah. Cairan ludahnya produksinya enggak banyak, itu juga merupakan penyebab dari bau mulut. Jadi bau mulut itu tidak dengan karang gigi saja ya dok? Ya, ada dari beberapa. Tapi yang pencetus yang sering terjadi ya dari karang gigi itu. Karang gigi kan karena sisa makanannya nggak bisa terbersihkan, terjadi pembusukan itu tadi. Tapi untuk karang gigi sendiri itu bisa maksimal bersih atau bagaimana dok jika dibersihkan? Insya Allah bisa, kalau maksimal bersihnya tetap bisa. Sebenarnya berapa lama dok sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi dan kemudian berubah menjadi karang gigi ini, memang efeknya selama 6 bulan itu mengeras atau sebenarnya berapa lama dia perubahannya? Dari waktunya kan terjadi prosesnya ada itu tadi, dari biofilm itu tadi yang tipis terjadi plak, terus terbentuk kalkulus, terbentuk karang gigi ya dalam jangka 6 bulan itu terbentuk. Makanya 6 bulan itu sudah dihitung, 6 bulan nanti terbentuk. Antara itulah rentangnya, makanya terbentuk kita bersihkan, 6 bulan lagi terbentuk kita bersihkan kan. Kalau memangnya semakin lama lebih dari 6 bulan itu, apakah memang dia akan lebih mengeras dan menempel lagi atau? Semakin banyak biasanya. Tapi ada juga, makanya pengaruh dari karang gigi itu dari banyak juga, selain dari sikat gigi, dari pH ludah, air ludah itu tadi kan ada yang nggak sikat gigi sama sekali, nggak ada karang giginya itu ya ada, cuma kan jarang. Ya kebanyakan pasti ada, pasti. Bukan nggak ada, tapi tumbuhnya agak lama, ya tumbuhnya agak lama. Jadi sebenarnya apa yang mempengaruhi dok? Ada yang seperti itu, ada yang orang yang karang gigi tumbuhnya cepat, ada yang lama gitu. Ya dia produksi ludahnya bagus, pH-nya bagus, tidak ada penyakit sistemik, kayak gitu biasanya.
Kalau Kesehatannya mempengaruhi. ya kondisi, jadi keseluruhan tubuh itu pengaruh untuk tumbuh. Lalu tadi kan sudah menyinggung tentang gigi yang bergoyang itu dok. Bagaimana mengatasi jika gigi terlanjur bergoyang? Goyang. Dok? Ya. Gigi goyang nanti dilihat dulu. Yang pertama didiagnosa dulu, datang ke dokter gigi, didiagnosa dulu goyangnya seberapa, ada klasifikasinya. Yang kedua dilihat dari ronsen, kerusakannya seberapa. Dilihat jika yang pertama nanti penanganannya ya, kalau memang ada goyang, pertama istilahnya ada splinting, itu yang pertama. Yang kedua ada bone graft, jika terjadi kerusakan pada tulang itu, makanya kan di bone graft. Kalau di periodonsi di tempat kayak saya, yang pertama nanti di splinting, yang kedua di bone graft. Bone graft, splinting itu apa? Splinting itu untuk menahan gigi yang goyang itu, ditahan supaya nggak goyang, tapi harus tetap ada kelanjutannya. Itu tadi di bone graft, itu tadi bone graft itu penambahan tulang jika tulang penyangga giginya kan sudah berkurang, nanti dibuka, dioperasi kecil, kita tambahi tulang di daerah situ dalam waktu 3 bulan, nanti kontrol, dilihat, tapi dilihat tetap ronsen karena dilihat perkembangannya, nanti tumbuhnya seberapa. Mau jika kurang lagi tumbuhnya, nggak kurang sesuai dengan yang kita inginkan, kita buka lagi, kita tambahi lagi. Karena begitu ditambahi tulang itu nggak langsung langsung tinggi bagus lagi, enggak. Karena kan tiap individu juga responnya terhadap hal baru yang dimasukkan ke tubuh kan beda-beda. Jadi tubuh ada yang cepat menerima, ada yang enggak. Karena kan tulang dari luar, bukan dari tulang kita sendiri biasanya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok. Dokter sebagai spesialis perio ya dok, Periodonsia. bisa dokter memberi sedikit himbauan kepada masyarakat tentang penyakit periodontal? Jika ada keluhan gigi, tetap ke dokter gigi yang pertama. Yang cara sikat gigi yang benar, kita harus tentukan cara sikat gigi yang benar, mulai dari rahang atas, rahang bawah, itu kita harus tahu. Yang kedua, tidak ada keluhan, 6 bulan sekali harus tetap kontrol ke dokter gigi, karena kita sendiri kan nggak tahu ini ada sesuatu enggak di gigi kita, itu nggak tahu.